Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarkasi SPD MPD dari Institut El-Qatari, dosen Fakultas Tarbiyah, program studi bimbingan konseling, mengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi BKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga adik-adik ini sehat dan proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah kita adalah evaluasi dan supervisi BKPI bimbingan konseling pendidikan Islam dengan topik metode dan teknik evaluasi dan supervisi. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran metode ini, ada nggak yang mengingat pembelajaran kemarin, minggu kemarin tentang evaluasi? Salah satu di antara kalian siapa yang bisa apa itu evaluasi? Saya, Pak. Oke, Bu. Evaluasi itu adalah pengukuran serta perbaikan dalam suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, benar. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, mari kita fokus. Sekarang kita akan membahas tentang metode dan teknik evaluasi dan supervisi BKPI. Saya yakin di antara adik-adik ada yang tahu apa itu metode? Tidak tahu kan? Belum pernah mendengar apa itu metode. Oke, kita bahas ya satu-satu. Metode itu adalah cara guru dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu efektif atau tercapai. Itu efektif. Kalau bahasa kampusnya kakak tingkat kalian itu adalah metode ini adalah seperti populasi, tekniknya ini adalah sampelnya. Yang ini digunakan untuk menekankan ini sehingga proses atau pembelajaran metode pembelajaran itu berhasil dan tercapai. Kalau supervisi itu apa ya? Supervisi itu adalah pengawasan, monitoring, bimbingan. Kalau di sekolahan SD SMP itu adalah supervisinya itu adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang disupervisi itu adalah pengawas. Pengawas supervisi adalah kabit dan kanitnya. Begitupun ada tahap-tahapannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nanti. Oke, kita lanjut slide kedua. Metode dan teknik evaluasi supervisi bimbingan konseling pendidikan. Presentasi ini akan membahas cara mendalam kualitatif tentang metode dan teknik evaluasi. Model-model apa yang kita gunakan dalam mengkonseling siswa atau klien kita untuk memahami dan komprehensif. Lanjut. Nah, ini mengapa evaluasi dan supervisi itu penting? Apakah sangat penting atau tidak? Penting. Kalau penting, maka kita akan mengupas apa itu evaluasi dan supervisi. Itu ada 3 bagian. Yang itu evaluasi dan supervisi adalah pilar utama dalam proses atau menentukan kualitas layanan BK. Kualitas proses BK atau BK itu bimbingan konseling pendidikan Islam ya. Itu kita singkat-singkat aja. Yang di sini ada saya ambil ada 3. Yang pertama meningkatkan kualitas layanan. Artinya memastikan layanan-layanan BK itu relevan dengan efektif
evaluasi hasilnya, oh dia begini, oh dia begitu. Gimana caranya mengatasinya? Ketemulah supervisi, dibimbing mereka untuk ketemu yang positif. Oke, sekarang ini saya mengambil beberapa gambar yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Metode dan evaluasi bimbingan konseling. Ini ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu kuanti itu adalah hitungan, kualitatif itu adalah ada 3, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Kalau kuantitatif itu berbentuk angka, bisa pakai angket lika, bisa pakai survei seperti ini contohnya nanti. Kalau kualitatif itu seperti ini, nanti dihasilkan ini. Tetapi nanti kita gabungkan dengan 2 sehingga menghasilkan mix metode nanti, sehingga yang metode ini bisa mengembang. Ya, teknik evaluasi kuantitatif. Ini ada 2 ya, kuanti dan kuali untuk metode supervisi. Nah, kalau survei kepuasan siswa itu mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap layanan bimbingan. Ini saya menyebarkan angket liket sehingga ketemulah hasilnya kepuasan siswa di sini adalah 85% sangat puas dengan layanan BK yang dihasilkan oleh guru BKPI menggunakan metode dan evaluasi supervisi. Begitupun dengan analisis data akademik, ternyata 70%. Semakin kesana tes psikologi standarnya itu adalah 60%. Oke, teknik evaluasi kualitatif. Tadi kita bahas teknik evaluasi kuantitatif, sekarang kualitatif. Kualitatif di sini adalah ada 3. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara itu harus face to face, harus berhadapan dengan ada konteks yang tertentu, struktur. Jangan wawancara abal-abalan, langsung ada strukturnya sehingga jelas apa yang kita wawancarai. Ini wawancara mendalam, artinya mengambil persepsi dan pengalaman siswa, guru atau orang tua. Kalau kita mewawancarai siswa, berarti kita harus menggunakan angket tentang siswa. Kalau guru, begitupun guru. Oke? Studi kasus dan observasi sama maksudnya di sini, tinggal cuma caranya aja yang berbeda. Oke, di sini pendekatan supervisi dalam bimbingan konseling. Di sini saya juga mengambil 3, sebenarnya ada beberapa, tapi cukup saya press menjadi 3. Supervisi edukatif. Ada yang tahu apa itu supervisi edukatif? Fokus supervisi suportif. Suportif itu apa? Mendukung. Itu memberikan dukungan emosional terhadap klien atau siswa kita yang bermasalah. Yang ketiga, supervisi administrasi, artinya memastikan kepuasan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku kalau kita di kampus, ya di kampus. Kalau kita di kantor, ya di kantor. Administrasinya itu harus jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya buka 2 pertanyaan. Oke, Kak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ingin mengetes atau Bapak Guru ingin mengetes sejauh mana kemampuan adik-adik menangkap pembelajaran atau topik kita pada hari ini tentang metode dan teknik evaluasi dan supervisi bimbingan konseling. Dan saya buka 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama siapa yang mau bertanya? Yang belum paham? Siapa? Saya, Oke. apa itu tujuan supervisi dalam bimbingan dan konseling? Oh, tujuannya itu adalah, saya jawab langsung ya. Tujuannya adalah meningkatkan layanan atau kualitas BK. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak ada itu maka tujuannya tidak akan tercapai. Strukturnya harus jelas sehingga layanan BK itu cepat tercapai. Misalnya, contoh ya, kalau ada siswa bermasalah, maka harus orang profesional itu yang menyelesaikannya. Guru yang ada di sana, silsilahnya apa? Dari mana akar masalahnya? Dicari, setelah dicari, dikoreksi, evaluasi dan supervisi sehingga ketemulah hasilnya. Oke, paham? Intinya layanannya ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan. Oke? Pertanyaan kedua, siapa lagi? Pertanyaan
khususnya di bimbingan konseling atau supervisi itu kita ngambil model supervisi klinis. Iya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, model supervisi klinis mana dia itu? Iya, mana? Klinis itu seperti terarah dan struktur itu. Intinya model supervisi klinis yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah layanan BK atau bimbingan konselingnya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca atau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya